Tahun 2025 menjadi tahun yang kurang mengenakan buat masyarakat, mengingat tahun 2025 ini tidak akan ada perbaikan jalan. Jadi jika tahun ini kondisi jalan semakin rusak parah, mohon bersabarlah. Pemerintah saat ini tidak menganggarkan dana untuk perbaikan jalan, dananya dialihkan untuk makan bergizi gratis. Anggaran 2025 yang mengalami pemangkasan besar-besaran berdampak pada perbaikan jalan. Anggaran yang semula sebesar 110,95 triliun telah dipangkas sebesar 81,38 triliun sehingga total pagu anggaran hanya tersisa sekitar 29,57 triliun. Pemangkasan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN serta APBD tahun anggaran 2025. Efisiensi anggaran ini menyebabkan perubahan besar dalam pola kerja Kementerian PUPR. Dari sisi infrastruktur, pemangkasan anggaran ini berdampak signifikan terhadap berbagai proyek pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan jalan yang hanya mencapai 57 km. Sektor pembangunan jalan dan jembatan hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar 12,48 triliun yang digunakan untuk 63 km pembangunan jalan baru, 342 km peningkatan kapasitas dan preservasi jalan, 1096 meter pembangunan duplikasi jembatan, 242 meter pembangunan flyover atau underpass, dan tidak ada anggaran untuk pembangunan jembatan gantung dan preservasi jembatan. Yang lebih mencengangkan, untuk pembangunan jalan tol di tahun 2025 hanya disediakan sepanjang 13 km saja, tanpa adanya anggaran untuk preservasi jalan dan jembatan di ruas jalan nasional. Hal ini dapat menyebabkan banyak proyek jalan tol yang mangkrak dan kondisi jalan nasional yang semakin tidak terawat, mengingatkan risiko jalan berlubang dan kerusakan lainnya. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, efisiensi anggaran berimplikasi pada 10 perubahan pola kerja di Kementerian PU, mencangkup pembatalan kegiatan fisik pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang tidak prioritas. Hal ini termasuk preservasi jalan rutin di bawah lingkup Bina Marga yang sebelumnya untuk 2025 direncanakan bisa dilakukan 47.600 km, jembatan sepanjang 563 km, dan padat karya untuk 24,6 ribu tenaga kerja. Anggaran lingkup Bina Marga termasuk ke dalam salah satu yang terkena efisiensi terbesar mencapai 24,83 triliun. Dari semula sekitar 37,31 triliun. Selain preservasi jalan, pembangunan jalan sepanjang 57 km, serta pembangunan duplikasi jembatan 5.841 meter juga ikut ditangguhkan. Sedangkan untuk target pembangunan di 2025 setelah efisiensi, tercatat anggaran untuk porsi Bina Marga mencapai 12,48 triliun. Meski preservasi rutin jalan dan jembatan 0 km, namun tetap ada target untuk preservasi peningkatan jalan. Dodi menjelaskan, Kementerian PU tetap akan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan atau preservasi jalan dan jembatan. Namun memang pihaknya akan berhati-hati dalam menentukan prioritas mengingat ada keterbatasan anggaran. Pihaknya juga akan berupaya untuk mengajukan pembukaan anggaran yang sebelumnya terkena pemblokiran. Dari sana barulah ada yang disisihkan kembali untuk tambahan preservasi jalan. Hal ini menurutnya penting apalagi mengingat tidak lama lagi akan tiba periode libur Lebaran. Pada intinya, di tahun ini akan ada kemunduran infrastruktur di berbagai bidang. Jika di pemerintahan sebelumnya berupaya meminimalisir jalan berlubang,
dan berupaya merawat jalan tetap mulus di setiap tahunnya, maka kali ini jangan heran jika nanti ada lagi bermunculan jalan berlubang dan tidak terawat karena tidak ada anggaran, apalagi sebentar lagi mendekati bulan puasa dan mudik lebaran. Bersabarlah kawan, semoga tahun ini jalan di Indonesia awet dan tidak rusak diterjang panas dan hujan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.